Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya dampak sebuah perusahaan bagi dunia? Bukan cuma soal untung ruginya, tapi jejak yang mereka tinggalkan di planet kita dan di masyarakat. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya dunia mulai mengukur semua itu. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya ini bisa mengubah total cara kita memandang bisnis. Selama ini kan kita cuma lihat satu sisi cerita aja, laporan keuangannya. Tapi gimana dengan sisa ceritanya? Ternyata kita tuh kelewatan bagian yang paling pentingnya. Dan inilah jawabannya, akuntansi keberlanjutan. Coba deh bayangin ini kayak rapor perusahaan yang jauh lebih lengkap. Jadi, yang dinilai bukan cuma jago cari duit atau enggak, tapi juga gimana perilaku mereka ke masyarakat dan ke planet bumi. Komplit kan? Coba kita mundur sedikit. Selama puluhan tahun, ukuran sukses sebuah bisnis itu ya cuma satu, performa keuangan. Untung, untung, dan untung. Tapi sekarang kita sadar, fokus ke satu hal itu aja ternyata bikin kita buta sama gambaran besarnya yang jauh lebih penting. Nah, ini dia masalah utamanya. Metode akuntansi yang lama itu ibaratnya kayak kita nyetir mobil ke masa depan, tapi sambil tutup sebelah mata. Kita bisa lihat angka-angka keuangannya, tapi kita nggak bisa lihat ada resiko badai iklim di depan, atau mungkin ada peluang inovasi hijau yang bisa diambil. Titik buta inilah yang bahaya banget, bukan cuma buat investor, tapi buat kita semua. Oke, untuk mengatasi masalah satu mata tertutup tadi, dan biar semua laporan ini ada artinya, kita butuh aturan main yang sama untuk semua orang. Ya, persis seperti yang udah kita punya buat akuntansi keuangan selama ini. Coba bayangin deh, kalau setiap perusahaan ngelaporin dampaknya pakai cara mereka masing-masing. Wah, bakal kacau balau kan? Gak akan bisa kita bandingin mana perusahaan yang beneran peduli sama yang cuma ngomong doang. Nah, standar inilah yang bikin semuanya jadi rapih. Biar kita bisa membandingkan apel dengan apel dan menuntut pertanggungjawaban yang nyata. Jadi, siapa dong yang bikin aturan main ini? Yuk, kita kenalan sama 3 wasit utama di bidang ini. Ada GRI, SASB, dan TCFD. Masing-masing punya peran dan fokusnya sendiri-sendiri yang unik. Oke, biar gampang, kita lihat petanya dulu. Gampangnya gini, GRI itu dirancang untuk ngobrol sama semua orang. Kalau SASB, dia lebih fokus, ngobrolnya langsung ke investor, soal hal-hal yang bisa ngaruh ke duit. Sementara TCFD, misinya spesifik banget, ngurusin semua risiko keuangan yang berhubungan sama iklim. Beda audiens, beda tujuan. Kita mulai dari yang pertama, GRI. Mereka ini ibaratnya seniornya lah di bidang ini, udah ada dari tahun 1997. Tujuan mereka dari awal itu mulia. Bikin satu kerangka kerja yang lengkap biar semua organisasi bisa melaporkan seluruh dampaknya, sosial, lingkungan, ekonomi, ke semua pihak yang berkepentingan. Jadi, kerennya GRI itu jangkauannya luas banget. Ini alat yang ampuh buat bangun kepercayaan sama semua pihak, dari karyawan sampai masyarakat sekitar. Tapi ya itu dia tantangannya. Karena saking lengkapnya, buat nerapinnya bisa jadi rumit dan mahal. Dan satu lagi, gimana coba caranya ngasih angka pasti ke dampak sosial? Itu pertanyaan yang susah banget dijawab. Oke, lanjut ke pemain kedua, SSAB. Mereka ini muncul di tahun 2011 dengan misi yang sangat spesifik. Mereka mau kasih investor informasi keberlanjutan yang paling penting secara finansial. Jadi pertanyaan mereka simpel. Dari semua isu keberlanjutan ini, mana sih yang benar-benar bisa ngaruh ke untung rugi perusahaan? Kekuatan utama SASB itu fokusnya yang setajam silet. Cuma melaporkan apa yang penting buat kantong investor. Efisien banget kan? Tapi, tantangannya adalah tiap industri itu kan risikonya beda-beda ya. Bayangin aja, bikin aturan yang sama, sama-sama pas buat perusahaan tambang sama perusahaan teknologi. Beda banget kan? Apalagi kalau data yang dibutuhkan itu masih jarang ada. Dan yang terakhir ya, tapi nggak kalah penting, ada TCFD. Mereka dibentuk tahun 2015 oleh Lembaga Stabilitas Keuangan Global loh. Jadi misinya jelas dan sangat mendesak. Membuat semua risiko keuangan yang disebabkan oleh perubahan iklim jadi transparan. Ini bukan lagi cuma soal lingkungan, ini udah ngomongin stabilitas ekonomi dunia. TCFD ini krusial banget karena dia maksa perusahaan jawab pertanyaan yang susah. Kalau sampai ada kekeringan parah atau pemerintah naikin pajak karbon, kira-kira perusahaan rugi berapa miliar? Ini bukan lagi soal kalau, tapi kapan. Tantangannya, gimana caranya ngubah prediksi cuaca jadi angka rupiah? Susah banget. Dan saat ini, pelaporannya masih sukarela di banyak negara. Nah, kalau kita perhatiin lagi, ada benang merah nih dari ketiga standar tadi. Semuanya menghadapi rintangan yang mirip-mirip.
Nerapinnya itu bisa rumit dan mahal. Cari data yang bagus itu susah. Ngukur dampak ke masyarakat itu nggak gampang. Dan karena kebanyakan masih sukarela, jadi belum semua perusahaan pakai. Ini bukti kalau bidang ini masih terus berkembang. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana caranya perusahaan melapor. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mereka ukur dan laporkan itu? Nah, semuanya itu mengerucut ke 3 dimensi utama. Ini dia 3 pilar dasarnya. Lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang sering disebut governance. Anggap aja ini kayak 3 kacamata yang berbeda buat melihat kinerja sebuah perusahaan secara utuh. Coba kita kupas satu persatu ya. Pilar lingkungan, ya ini soal jejak perusahaan ke alam. Emisinya gimana, boros air enggak, sampahnya dikelola dengan benar atau enggak. Terus, pilar sosial. Ini tentang hubungannya dengan manusia, karyawan, pelanggan, sampai masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, tata kelola atau governance. Ini kita ngintip ke dapur perusahaannya. Gimana keputusan dibuat, etis atau enggak, transparan enggak. Oke, setelah ngomongin semua ini, terus apa artinya buat kita? Kenapa semua standar dan pilar ini jadi penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Intinya gini, kita ini lagi pindah dari era di mana perusahaan cuma bisa janji-janji ke era pembuktian. Udah nggak cukup lagi perusahaan cuma bilang, kami peduli lingkungan. Sekarang, berkat standar-standar ini, mereka harus buktiin pakai data yang jelas. Nah, disinilah letak kekuatan kita semua. Dengan adanya data ini, Anda jadi punya bekal buat milih mau investasi di mana, mau beli produk apa, dan mau dukung perusahaan yang mana. Kita semua jadi punya kekuatan lebih untuk ikut membentuk masa depan yang kita mau lewat pilihan-pilihan kita. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kemampuan untuk mengukur itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya ada di tangan kita. Dengan adanya transparansi baru ini, kira-kira standar seperti apa yang akan kita tuntut dari dunia korporat? Masa depan akuntabilitas sedang kita tulis saat ini juga.